Terima kasih Anda kembali menyaksikan Perempuan Bicara. Saya masih juga dengan saudara dari terduga pelaku ya, Ibu Eka. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung lagi. Saya mau ke Ibu Sri Suwari dulu. Tadi menyambung sedikit ya Bu, karena kita akan ke Mbak Vera dan ke Mbak Devi. Jadi informasinya dan analisanya belum ada keputusan ya, kondisi kesehatan dari pelaku. Ya, belum ada hasilnya. Mungkin nanti hari ke-7 sampai ke-14 ya. Barangkali ini masih perlu pengamatan karena ini tidak mudah. Ini tampaknya kompleks yang kita bisa merasakan sampai keputusan seberat itu bisa diambil oleh beliau yang notabene kesehariannya itu sangat penyayang, halus terhadap putra-putrinya dan taat melaksanakan kewajiban ibadahnya, taat sekali sampai hari kemarin sudah minta saya mau mengaji, tolong bawakan Al-Quran. Ini artinya kesadarannya relasi kepada Yang Maha Kuasa itu juga Masih bagus ada. Nah, satu hal yang positif adalah ketika respon suami ini sangat positif. Respon anak-anak pun sangat positif. Saya mendapat kabar dari rekan-rekan psikolog menyatakan bahwa tidak ada kesan membenci atau apa, terutama dari yang 10 tahun. Sang suami pun demikian. Apapun itu istri saya, ibu dari anak-anak saya. Ini adalah suatu hal yang positif. Barangkali nanti support system di perbaikan masa datang ini bisa kita harapkan berdampak positif. Nah, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini baru keterangan sepihak. Nah, nanti kita akan mendalami lebih dalam lagi. Sesungguhnya apa sih? Pasti nanti kita ketemu clue-nya. Ya, karena proses itu tidak bisa berjalan, proses hukum tidak bisa berjalan tanpa keadaan dari pelaku seperti apa ya. Kami juga sampai melihat apakah perencanaan di dalam menghadirkan putra-putri di dalam keluarga itu terencana dengan baik. Ternyata terencana dengan baik, mereka menggunakan KB gitu, ikut keluarga berencana. Jadi sebenarnya ini yang semakin membuat pelik, kompleks. Pasti ada sesuatu. Nah, ini yang harus digali. Sesuatu itu yang terjadi di era dewasa atau era remaja, era anak-anak ini harus digali secara keseluruhan sehingga mendapatkan pola treatment yang tepat, termasuk treatment di bidang hukum. Mbak Vera tadi kalau dijelaskan support system ada, walaupun baru dari satu pihak kesaksiannya. Support system ada, tidak ada amarah juga dari keluarga, lebih ke support kepada pelaku juga ya. Tapi di mana titik kalau berdasarkan dari informasi yang kita dapat ini, di mana kemudian keruntuhan dari self itu tadi terjadi? Saya izin dulu nih ya. Izin untuk tidak membahas kasus yang sekarang sedang viral ya, karena saya tidak melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut. Namun dan juga tidak, seandainya yang nanganin pun nggak mungkin ditayangkan secara di media. Namun saya akan bahas detail ya tentang apa sih yang menjadi penyebab. Ya, kalau penyebab pasti banyak. Apa sih pemicunya ketika ada ibu-ibu yang kita ketahui penuh kasih loh sama anaknya, anaknya nggak dikuret gitu ya, nggak sampai dari kecil udah dibuang dititipkan ke orang, enggak, diasuh dengan baik, penuh kasih sayang. Kok tiba-tiba ada satu momen ibu-ibu kemudian akhirnya membunuh anak-anaknya. Kasus seperti ini kan bukan baru ya. Dari dulu-dulu juga sudah ada. Ya, ada apa dengan ibu-ibu ini? Ya kan, itu yang menjadi pertanyaan. Karena ada orang loh yang memang membunuh anak karena anaknya ya tadi kelahiran tanpa rencana. Ternyata pada ibu-ibu ini kehamilannya terencana kok. Jadi nggak ada kaitannya ke sana. Ya, ada lagi yang memang kadang-kadang kasus-kasus tertentu, tapi ini sangat jarang kasusnya. Ya, membunuh memang karena ingin balas dendam sama suaminya karena benci, ada kemarahan. Jadi kemarahan perempuan kan internalize. Makanya perempuan gampang depresi dibandingkan dengan laki-laki. Ya, pada perempuan kalau dia marah dia tahan nih, dia simpen nih. Ya, dalam bentuk kemarahan-kemarahan yang teredam sebetulnya. Tapi ada. Ya, sehingga kemudian ada ibu-ibu tertentu yang bunuh anaknya demi ya mau bikin suaminya akhirnya tersiksa gitu. Karena kemarahan tadi. Nah, tapi ada loh ibu-ibu yang karena dia cinta nih. Saya cinta sama anak saya nggak mau anak saya nanti jadi korban. Saya nggak mau anak saya mengalami apa yang saya alami. Jadi motifnya lebih pada motif altruism. Apa itu motif altruism? Motif di mana semua yang dia lakukan itu semata karena cinta sama anaknya. Biar dia menderita, biar nanti dia menanggung semuanya. Yang penting anaknya nggak sampai nggak punya rumah, nggak sampai nggak bisa makan, nggak sampai nanti dijahatin sama orang-orang sekitar. Nah, ada apa dengan ibu yang menghayati cintanya kok jadi keliru ya?
Nah sekarang kita pakai perumpamaan nih Mbak Balkis. Bahwa di tiap individu itu sebetulnya seperti seolah-olah ada tangki emosional di tiap diri individu. Termasuk pada ibu-ibu yang tadi membunuh anaknya. Ya tangki emosional ini kalau kita gambarkan misalnya bisa pakai gelas ini deh. Ya kita bayangkan gelas ini adalah tangki emosional yang ada pada diri individu. Nah gelas yang saya punya di depan ini gelasnya sudah hampir penuh. Artinya tangki emosionalnya udah penuh, cuma tinggal butuh pemicu sedikit saja. Misalnya ada yang ngelekson berkali-kali di jalan, langsung penuh ini gelasnya. Karena gelasnya sudah dari awal penuh. Nah apa yang bikin gelas ini penuh, apa yang bikin tangki emosional seorang ibu kok bisa penuh ya? Bahkan gak cuma penuh ya, dengan kesulitan ekonomi, kesulitan pasangan nggak perhatian, atau anak-anak bermasalah misalnya gitu dihayati, dia nggak mampu tangani. Tapi ada ibu-ibu yang mampu tangani kok. Masalahnya di mana ya? Nah kita lihat, ternyata tiap individu udah mempunyai muatan emosional bahkan sejak kita lahir sebetulnya dalam bentuk bawaan. Jadi kalau kita bayangkan dengan gelas ini ya, maka ada aspek bawaan, aspek biologis. Orang-orang tertentu memang terlahir lebih cemas daripada yang lain. Saking cemasnya nih, waduh nanti anak saya nggak bisa makan nanti akan bagaimana, sangat menderita dong. Lihat, kecemasan itu bawaan. Ada orang yang terlahir dengan agresivitas yang melebihi agresivitas orang lain karena juga diturunkan secara genetis. Nah artinya belum apa-apa gelasnya udah terisi nih, gelas emosionalnya. Nah sekarang kita lihat masa kecilnya, riwayatnya. Tinggal dalam lingkungan keluarga seperti apa ya secara sosial dia. Tinggal dalam lingkungan masyarakat yang seperti apakah, tetangga yang toksik enggak? Yang dia dikata-katain, dibully misalnya. Di rumah juga sebetulnya ada konflik-konflik internal di rumah, ada KDRT, ada perselingkuhan secara eksternal. Ada lagi aspek-aspek misalnya orang tuanya tunggal atau dia disiksa, dibully dari kecil, dikata-katain, dimaki-maki. Nah kemudian agar anak ini tetap waras waktu dia kecil, lantas dia menghayati, jangan-jangan makian pukulan ini cinta ya gitu. Ini cinta orang tua saya nih sama saya. Belok kan. Jadi di situ udah rusak, udah broken. Penghayatan cintanya broken. Ketika penghayatan cinta ini broken, kemudian dia punya aspek psikologis. Ada kan orang-orang tertentu punya kecerdasan yang tinggi, sehingga overthinking. Jadi kalau mikir tuh kejauhan gitu ya, kedalaman. Atau tadi dia nggak bisa punya solusi karena tadi kecerdasannya terbatas. Kalau punya masalah nggak punya solusi. Nah belum apa-apa gelas emosional ini penuh. Kemudian menikah, hidupnya kemudian ternyata susah. Ternyata habis juga ya dikata-katain kiri kanan karena nggak punya uang. Jadi emotional buttonnya, jadi tertekan. Button ini namanya tombol emosionalnya berupa bahwa dia dikata-katain miskin, sulit. Jangan-jangan adalah salah satu pemicu emosi tertentu loh. Jadi kalau dia kesulitan keuangan, buat dia itu ada sesuatu yang berat, sesuatu yang memalukan, dan dia nggak mau anak-anak ngalamin kayak gini. Lihat, jadi semuanya udah penghayatannya. Masuk ke kemungkinan altruism tadi ya. Akhirnya ketika ada ibu-ibu yang memang sangat mencintai anaknya, sayang, care, saking cintanya nih, saya berkorban ya, biar saya yang kenapa-napa, anak-anak jangan. Jadi pilihan terbaik buat anak-anak adalah mati, karena mati itu bikin orang lepas dari segala sesuatu. Makanya banyak orang yang kalau bunuh diri atau menyakiti dirinya sendiri, penghayatannya adalah kalau dia mati berarti masalahnya kelar ya gitu. Nah ini penghayatan yang gak tepat memang. Tapi kan akarnya dari lama, gak tiba-tiba muncul begitu saja. Dan kebayang kalau ada ibu-ibu udah beban emosionalnya banyak karena ngurus segala sesuatu sendiri. Di Indonesia ini paling banyak warga-keluarga yang disfungsional. Kenapa disfungsional? Ayah nggak paham perannya apa sih, fungsinya apa sih, sehingga ayah bisa nggak ada di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, hitungan bulan. Yang ngurus rumah tangga siapa, yang ngurus anak siapa, yang ngurus masakan siapa, minyak goreng nyarinya di mana, itu tidak ada siapa yang pembagian mikirin. tugas yang jelas. Pembagian tugasnya nggak ada karena pembagian peran pun buruk. Ayah-ayah yang nggak hadir. Lah ayah nggak hadir, jadi siapa yang hadir secara emosional ngatasin anak-anak ini? Ibu. Siapa yang ngatasin masalah emosional ibu? Ya, ketika tetangga pun nggak punya karena dari dulu punya penghayatan yang buruk tadi terkait diatesisnya tadi, kerentanan tangki emosional tadi atas masalah, ternyata memang negatif dihayatinya. Dia nggak berani untuk cerita ke orang lain, nanti dibully loh. Disimpan sendiri, padahal tangki emosional kita butuh dikeluarkan. Emosinya pelan-pelan ya, dengan cara-cara yang sehat. Ini enggak. Tinggal luber, jadi hanya tinggal butuh cetusan sedikit saja, pencetusnya tangki emosionalnya luber, meluap-luap gitu kira-kira analoginya. Cukup sederhana untuk dimengerti ya, cara mungkin Mbak Vera menjelaskan ini penting sekali. Saya mau tanya juga bagaimana
masyarakat melihat tadi ya faktor-faktor tangki emosional kita penuh karena apa saja Mbak Devi, ditambah dengan kita kadang-kadang suka menambah sendiri tangki emosional itu dengan konsumsi sosial media dan lain-lain yang menyebabkan tadi kemungkinan altruism tadi ya. Oke, saya akan sambung lagi sesaat lagi di Perempuan Bicara.